Shalom, perkenalkan nama saya Naimerin Cetlonain. Saya mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Pendidikan Agama Kristen semester 2 Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya akan mempresentasikan materi tentang gaya belajar dan model pembelajaran. Materi ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah model-model pembelajaran di bawah asuhan Bapak dosen Dr. Daud Saleh Luji. Jadi saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yakni gaya belajar dan model pembelajaran dalam era pendidikan yang terus berkembang. Nah, pemahaman tentang bagaimana peserta didik dapat belajar secara efektif serta bagaimana model pembelajaran memfasilitasi proses pembelajaran menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, sebagai pendidik tentunya kita bertanggung jawab untuk memahami bahwa setiap individu memiliki cara belajar yang unik. Konsep gaya belajar telah menjadi titik fokus dalam menyesuaikan pengajaran dengan preferensi belajar peserta didik. Pada saat yang sama, pemilihan model pembelajaran yang tepat juga memainkan peran penting dalam membangun lingkungan pembelajaran yang efektif dan menginspirasi. Nah, saya akan membahas 3 gaya belajar yang penting, yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik, serta model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan lain sebagainya. Serta bagaimana hubungan antara gaya belajar individu dengan model pembelajaran yang sesuai, serta strategi praktis untuk mengadaptasi metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Definisi gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasution, beliau mengatakan bahwa gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang peserta didik dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, cara berpikir, dan cara memecahkan soal pada proses pembelajaran. Menurut Deporter dan Hernaki, bahwa gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Septian L. Shakir 2014. Dan yang berikut lagi menurut Munif Khatib, bahwa gaya belajar adalah respons yang paling peka dalam otak seseorang untuk menerima data atau informasi dari pemberi informasi dan lingkungannya. Informasi akan lebih cepat diterima oleh otak apabila sesuai dengan gaya belajar seseorang atau penerima informasi. Munif Khatib 2012. Nah, yang berikut lagi menurut Fleming dan Niels. Dalam jurnalnya dikatakan bahwa gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Nah, berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah respon peserta didik dalam menerima informasi yang dalam prosesnya peserta didik dapat menyerap, mengatur, dan mengolah informasi sebagai bentuk kecenderungan peserta didik dalam mengadaptasi suatu pendekatan belajar tertentu. Kita akan melihat jenis-jenis gaya belajar. Ya. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Jadi, seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Contohnya adalah film, video, anime,
poster reklame, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri daripada gaya belajar visual. Yang pertama, berbicara dengan cepat. Yang kedua, senantiasa melihat bibir guru yang sedang mengajar. Yang ketiga, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau saat presentasi. Kemudian, memiliki konsentrasi yang baik. Yang berikut lagi, lebih mudah mengingat yang dilihat. Dan pembaca cepat dan tekun. Jadi gaya belajar visual ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dapat mengingat informasi lebih baik melalui gambar dan visualisasi. Sedangkan kelebihan daripada gaya belajar visual adalah yang pertama, terbatas dalam memahami konsep abstrak yang sulit diilustrasikan secara visual. Yang kedua, ketergantungan pada materi visual, kurang mampu untuk mengembangkan keterampilan pendengaran dan sentuhan yang mungkin diperlukan dalam situasi pembelajaran lainnya. Dan yang ketiga, sulit untuk menangkap dengan detail karena terkadang gambar atau visualisasi tidak dapat menyampaikan semua detail yang diperlukan untuk pemahaman yang menyeluruh. Dan yang keempat, keterbatasan dalam menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis. Yang kelima, kesulitan dalam situasi tanpa materi visual seperti ceramah atau diskusi tanpa bantuan visual. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengaran, ya. Jadi gaya belajar ini dilakukan dengan mendengarkan sesuatu. Bisa dengan mendengarkan kaset audio, bisa juga melalui kuliah ceramah, bisa juga melalui diskusi, debat, dan instruksi atau perintah verbal. Ciri-ciri dari gaya belajar auditori. Yang pertama, semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Yang kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Yang ketiga, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Contohnya, contoh daripada gaya belajar auditorial, belajar sambil mendengarkan musik. Ya. Jadi kelebihan daripada gaya belajar auditorial ini adalah yang pertama, mudah menerima informasi lisan. Yang kedua, kemampuan mendengarkan yang baik. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang keempat, memiliki kemampuan meniru dan mengulangi informasi. Yang kelima, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Yang berikut, menjadi pendengar yang ulung, ya. Jadi anak mudah menguasai materi lisan atau lagu di televisi atau bisa melalui radio. Yang berikut, cenderung banyak bicara. Yang berikut lagi, tidak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik. Yang berikut lagi, sangat menyukai diskusi kelompok. Di samping kelebihan daripada gaya belajar auditorial, ada juga kelemahan. Kelemahannya adalah kesulitan untuk memproses informasi tertulis. Jadi biasanya malas untuk membaca teks. Yang berikut, ketergantungan pada pendengaran. Yang berikut lagi, kesulitan dengan materi yang disampaikan secara lisan, seperti materi yang kompleks atau abstrak yang sulit untuk dijelaskan hanya melalui suara. Nah, kelemahan yang berikut adalah kesulitan dalam lingkungan yang bising. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Jadi gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Jadi seseorang yang suka gaya belajar kinestetik cenderung suka melakukan, menyentuh, meraba, bergerak, dan mengalami secara langsung. Jika dalam situasi pembelajaran, gaya belajar kinestetik berhubungan erat dengan praktik dan pengalaman belajar secara langsung. Contohnya, praktik lapangan atau eksperimen laboratorium,
role play, kegiatan lapangan, kerajinan tangan, dan masih banyak lagi, atau mungkin simulasi bermain peran. Misalnya, siswa memerankan tokoh-tokoh Alkitab atau situasi-situasi yang terjadi dalam cerita Alkitab. Nah, ciri daripada gaya belajar kinestetik: berbicara perlahan dan hati-hati. Yang berikut, menanggapi perhatian fisik. Yang berikut lagi, saling menyentuh orang agar mendapatkan perhatian mereka. Yang berikut lagi, posisi sangat dekat dengan orang yang diajak bicara. Yang berikut lagi, banyak bergerak. Ciri yang berikut, belajar melalui demonstrasi dan praktik. Nah, kelebihan dan kekurangan dari gaya belajar kinestetik. Yang pertama, kita akan melihat kelebihan. Kelebihannya adalah yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam melalui pengalaman langsung dan penggunaan tangan. Yang berikut, keterlibatan aktif dengan melakukan tindakan fisik. Yang ketiga, pengembangan keterampilan praktis seperti keterampilan seni, olahraga, atau kerajinan tangan. Yang berikut, mengatasi kecemasan dan hiperaktif. Yakni misalnya siswa yang cenderung hiperaktif atau sulit berkonsentrasi mungkin menemukan gaya belajar kinestetik lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di samping kelebihan ada juga keterbatasan atau kekurangan. Ya. Kekurangan daripada gaya belajar kinestetik. Yang pertama, terbatas dalam lingkungan belajar konvensional. Yakni tidak nyaman dan cepat bosan jika terlalu lama duduk di kelas yang mungkin hanya berpusat pada presentasi lisan dan visual. Yang berikut, kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan metode pengajaran tertentu yang tidak melibatkan interaksi fisik atau praktik langsung. Yang berikut, tantangan dalam menyampaikan materi abstrak. Yang berikut lagi, perlu penyesuaian tambahan dalam evaluasi. Misalnya tes atau penilaian yang hanya berbasis tulisan tidak dapat mencerminkan kemampuan mereka dengan baik. Karena mereka dapat menunjukkan pemahaman melalui tindakan atau demonstrasi langsung. Nah, strategi proses gaya belajar. Kita melihat yang pertama, gaya belajar visual. Strateginya adalah menggunakan media dalam pembelajaran seperti diagram, gambar, atau video. Yang berikut, menggunakan warna-warna untuk menunjukkan hal-hal penting. Yang berikut lagi, mengajak untuk membaca buku dengan banyak gambar, melakukan praktik lapangan. Auditori, gaya belajar auditori. Strateginya adalah ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kemudian yang berikut adalah mendorong anak untuk membaca materi pembelajaran dengan keras. Lalu menggunakan musik atau mengajarkan anak untuk berdiskusi atau mendiskusikan ide dengan anak secara verbal. Kinestetik. Strategi yang digunakan adalah menggunakan alat bantu saat mengajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan menekankan konsep-konsep yang akan dipelajari. Misalnya menggunakan alat peraga atau benda-benda konkret. Yang berikut, menciptakan simulasi konsep atau melakukan demonstratif agar siswa dapat mengalaminya. Yang berikut, jika membimbing siswa secara perorangan, guru hendaknya duduk di sebelah mereka, bukan di belakang atau di depan siswa. Yang berikut, cobalah berbicara dengan setiap siswa. Nah, hubungan gaya belajar dan model pembelajaran dalam proses pembelajaran. Gaya belajar ini merujuk pada preferensi individu dalam menerima, memproses, dan mengasimilasi informasi. Sedangkan model pembelajaran merujuk pada kerangka atau pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, model pembelajaran yang umum dikenal itu seperti
model pembelajaran tradisional itu fokus pada pembelajaran langsung di mana guru menjadi pusat informasi. Model pembelajaran yang berikut adalah kooperatif atau cooperative learning. Adalah pendekatan pengajaran di mana peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Nah, model ini menekankan kerjasama, interaksi sosial, dan tanggung jawab individu maupun kelompok. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Nah, peserta didik belajar melalui penyelesaian proyek yang relevan dan nyata. Model pembelajaran ini menuntut siswa berpikir kritis, kerjasama, dan memecahkan masalah. Model pembelajaran yang berikut yaitu model pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning. Peserta didik belajar melalui penemuan dan eksplorasi mandiri dengan bimbingan guru. Model pembelajaran yang berikut adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pendekatan pendidikan di mana peserta didik belajar melalui pemecahan masalah nyata dan kompleks. Problem based learning menekankan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar dengan mengarahkan mereka untuk menemukan solusi atas masalah yang diberikan. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan antara gaya belajar dan model pembelajaran. Yang pertama, penyesuaian materi. Jadi guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar peserta didik untuk meningkatkan pemahaman. Misalnya, menggunakan visual aids untuk peserta didik dengan gaya belajar visual. Penggunaan beragam metode. Ya. Jadi dengan memahami berbagai gaya belajar, guru dapat menggunakan beragam metode dalam satu sesi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Yang berikut, peningkatan partisipasi. Jadi model pembelajaran yang beragam dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik karena mereka merasa metode yang digunakan sesuai dengan cara belajar mereka. Dan yang berikut, hasil belajar yang optimal. Jadi peserta didik cenderung mencapai hasil belajar yang lebih baik ketika metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, karena mereka lebih mudah memahami dan mengingat informasi. Nah, contoh praktis. Dalam model pembelajaran berbasis project, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dapat lebih terlibat karena mereka berpartisipasi langsung dalam kegiatan praktis. Yang berikut, dalam pembelajaran kolaboratif, peserta didik dengan gaya belajar auditori dapat memperoleh manfaat lebih dari diskusi kelompok. Nah, dengan memahami dan mengintegrasikan gaya belajar peserta didik ke dalam model pembelajaran yang digunakan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan inklusif. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.